Hai guys, welcome to this channel. Mimin mohon dukungan teman-teman agar channel yang kecil ini boleh berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Let's get to the story. Sun Er berjalan menuruni gunung, kembali ke akademi setelah mendapat informasi yang ia butuhkan dari Ling Tua, mengenai seorang pemuda yang telah lama dia rindukan. Saat Sun Er berjalan dengan tenang, suara hangat tiba-tiba menyapanya dari sampingnya. Sun Er Mei, sungguh suatu kebetulan, apakah kamu baru saja turun dari pelatihanmu di gunung? Sun Er menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah suara tersebut. Seorang pria muda tampan terlihat mengenakan pakaian berwarna putih. Dia berdiri sambil tersenyum dengan elegan dan penuh kehangatan. Wajah dan senyuman ini akan menyebabkan setiap gadis, bahkan seorang asing yang untuk pertama kali melihatnya pun akan kehilangan kewaspadaannya. Melihat pemuda dengan wajah tampan itu, Sun Er tampak tidak terlalu lembut ataupun dibuatnya terpesona. Dia juga tahu, pemuda itu bukan seorang pria yang hanya mengandalkan penampilannya, namun dari segi kekuatannya, dia berada di garis depan Akademi Jianan. Dia mampu berdiri di antara orang-orang luar biasa yang terpilih di seluruh negeri, bahkan di antara generasi muda dalam Akademi Jianan, dia berada di posisi puncak dan sangat diperhitungkan. Wajah pemuda itu berubah seketika, saat mendapat sambutan yang acuh tak acuh dari Sun Er. Sambil tertawa lembut dia mengambil 2 langkah ke depan, agar lebih dekat untuk berbicara dengan Sun Er, namun kata-katanya tertahan ketika dia baru saja membuka mulutnya. Senior Baisan, saat ini Sun Er tidak dapat menemani senior mengobrol, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selamat tinggal. Wanita muda itu segera berbalik sambil melemparkan senyum. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah, ketika suara lain terdengar. Sun Er, kamu benar-benar datang ke sini lagi. Ketika mendengar suara ini, dia akhirnya mengungkapkan senyum hangat. Dia menoleh, dan melihat seorang wanita dewasa yang berjalan dari jalan kecil di samping. Sun Er berkata dengan tersenyum, Instruktur Ruoling, apakah kamu mencari saya? Mendengar nama itu, jelas yang datang adalah Instruktur Ruoling. Dia baru saja kembali setelah pergi ke kota Wutan untuk merekrut siswa baru 2 tahun yang lalu. Dia terlihat memiliki pesona yang lebih besar dan matang, dibandingkan sebelumnya. Instruktur Ruoling berjalan mendekati Sun Er dan berkata, dalam waktu setengah bulan lagi, akan dilaksanakan kompetisi promosi akademi. Kamu memiliki kualifikasi untuk dilatih dalam akademi batin. Setiap tahun, akademi hanya memiliki posisi untuk 50 lowongan, dan kesempatan untuk berpartisipasi ini sudah diberikan tahun lalu, tetapi kamu melewatkan kesempatan itu. Saya baru tiba tahun lalu, bagaimana mungkin saya bisa berani bersaing dengan semua senior yang ada? Dengan senyum lebar Sun Er berbicara. Sun Er, beri aku jawaban. Aku tahu, bukankah kamu menunggu orang itu pergi bersamamu? Ketika dia mengatakan hal itu, Instruktur Ruoling tiba-tiba menjadi kesal. Dasar Xiaoyan, dia benar-benar berani bermain-main denganku dulu. Aku memberikan 1 tahun cuti dan kemudian mendapatkan banyak tekanan. Namun, 1 tahun telah berlalu tetapi aku belum melihatnya. Dia benar-benar membuatku marah. Jika bukan karena kamu yang menggangguku setiap hari, aku sudah mencoret namanya dan membiarkannya. Sun Er dengan cepat berkata ketika melihat kemarahan ini. Instruktur Ruoling, percayalah, Xiaoyan pasti akan segera tiba dan bergegas tahun ini. Ucap Sun Er sambil membujuk. Dia telah melewatkan pelatihan selama 2 tahun. Apa gunanya jika dia datang? Jangan katakan padaku bahwa kecepatan pelatihannya di luar akademi akan lebih cepat dari metode pelatihan akademi, yang telah melalui semua jenis penilaian dari para instruktur dan petinggi. Instruktur Ruoling berkata tanpa daya dan kemudian melanjutkan. Selain itu, jika dia ingin mendapatkan tempat, dia setidaknya telah mencapai kekuatan Dadoshi, dan itu hanya terjadi jika keberuntungannya bagus, dan tidak bertemu monster tertentu pada awal ronde. Instruktur, kamu jangan meremehkan Xiaoyan. Dia pernah menahan 20 pertukaran dengan tanganmu hanya dengan kekuatan Douse. Mata Sun Er penuh semangat cerah dan sedikit melengkung senyum saat menjawab. Aku berharap demikian. Kompetisi promosi kali ini,
tidak semudah yang terakhir kalinya. Akan ada lebih dari 300 orang di seluruh akademi yang akan berpartisipasi. Dia akan sulit bersaing, jika tidak memiliki keterampilan. Instruktur Ruoling mengerutkan bibirnya. Dia masih menyimpan dendam terhadap bocah ini yang tidak kembali ke akademi sesuai dengan kesepakatan. Instruktur dapat menulis nama Xiaoyan saat ini. Sun Er mencoba membujuk instruktur Ruoling. Dia menarik tangannya dan memberikan senyum yang indah dan manja. Aku benar-benar kehabisan akal berurusan denganmu. Ini sudah 2 tahun, tetapi kamu terus berbicara tentang orang itu lagi dan lagi. Bukankah ada banyak pemuda luar biasa di Akademi Jianan yang bahkan jauh lebih menonjol darinya? Instruktur Ruoling berdiri dengan senyum, dan sudut matanya melirik ke arah Baisan. Sun Er hanya tersenyum tanpa memberi respon, dan bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa. Aku tahu kamu akan mengabaikannya. Sudah waktunya kelas pagi, kembalilah denganku. Aku pikir, kamu juga tidak mau terlibat dengan Baisan di sini. Instruktur Ruoling tampaknya sadar dan kemudian menarik leluconnya dan berkata dengan lembut. Sun Er tersenyum dan mengangguk. Dia menarik instruktur Ruoling, kemudian berjalan perlahan menuju sisi lain sambil mendiskusikan sesuatu dengan pelan dan berbisik satu sama lain. Pemuda dengan jubah putih itu hanya berdiri dan diam dengan senyum di wajahnya, melihat kedua orang itu perlahan-lahan menghilang. Beberapa saat kemudian, raut wajahnya berubah datar dan memucat. Dia menggapai daun layu yang jatuh dari pohon dan berkata, Xiaoyan, apakah mahasiswa baru itu mengambil cuti selama 2 tahun? Baiklah, kamu dapat menunjukkan kepadaku kualifikasi yang kamu miliki, yang menyebabkan Sun Er begitu peduli tentang kamu. Gadis luar biasa seperti Sun Er bukan untuk dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja. Baisan kemudian perlahan berbalik. Tangannya yang mengepal di belakang punggung, menjentikan lembut daun dari pohonnya. Segera, bayangan kuning seperti kilat menyambar batu besar yang berada jauh dari pohon itu. Daun yang tampaknya lemah ini telah menembus ke dalam batu yang keras. Akademi Jianan adalah sebuah wilayah yang damai. Begitu sangat berbeda dengan wilayah khusus yang berada di luar akademi yaitu Black Corner. Wilayah yang sangat kacau dan berbahaya. Banyak orang meragukan dan bertanya-tanya, mengapa kedua wilayah yang berdekatan ini memiliki atmosfer yang berbeda. Namun terlepas dari alasannya, itu merupakan suatu kebenaran bahwa hal itu benar-benar ada. Bahkan wilayah Black Corner terus berkembang, meskipun terjadi banyak penindasan di sana. Properti khusus dalam ketahanan wilayah ini menyebabkan fraksi-fraksi yang mencoba melakukan perluasan di Black Corner menjadi tidak berdaya. Batas Black Corner sangat panjang dan luas. Bahkan hampir menjadi satu negara kecil setelah beberapa tahun mengalami ekspansi. Satu-satunya perbedaan antara wilayah Black Corner dan negara lain adalah, bahwa negara lain memiliki seorang pemimpin pada posisi di atas. Sementara wilayah ini adalah tempat bagi setiap orang untuk berjuang sendiri menjadi yang terkuat, karena siapa yang lemah akan menjadi mangsa. Berbagai fraksi saling bertempur dan membunuh untuk keuntungan mereka sendiri. Menjadi yang terkuat adalah yang berkuasa. Karena hal itulah wilayah Black Corner ini menjadi semakin kuat di tengah benua. Meskipun tempat ini terkenal dengan kekacauan yang ada di dalamnya, namun berbagai jenis metode Qi kelas tinggi, teknik Dou, pil obat dan barang unik lainnya ada dalam wilayah ini. Seperti sebuah lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Harta yang unik dan tak terhitung jumlahnya mengalir dari berbagai arah. Kemudian menjadi sesuatu untuk dilelang, atau dijual dengan harga yang tinggi. Sementara itu, Xiaoyan dalam perjalanannya menjadi gelisah dan tidak tenang. Dia memikirkan, bagaimana orang dengan kekuatan seperti Yao Lao, sekarang tidak dapat bergerak dengan leluasa dan menjadi dibatasi, sehingga dia tidak bisa muncul dengan sembarangan. Hal ini karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul. Meskipun jejak jelas mereka belum ditemukan oleh organisasi ini, namun kekhawatiran ini bagai rasa dingin yang menusuk sampai ke punggungnya. Xiaoyan akhirnya menyadari keadaannya bahwa kehidupan yang santai dan biasa dia jalani, adalah sebuah kehidupan yang terlalu mewah. Banyak beban yang sekarang dia pikul di punggungnya. Hilangnya ayahnya, serta organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini bagaikan kabut gelap yang memburunya, bahkan membuatnya takut untuk sedikit beristirahat dalam perjalanannya.
Misteri itu dapat dia pecahkan namun dengan berbekal kekuatan yang sangat kuat. Dia sadar bahwa, sumber kekuatannya saat ini bukanlah melalui pelatihan biasa, melainkan api surgawi misterius yang ada padanya. Meskipun tindakan seperti ini sangat beresiko dan berbahaya, namun bagi Xiaoyan yang memiliki flame mantra, hal itu adalah jalan pintas tercepat baginya untuk menjadi orang kuat. Dan saat ini dia sangat membutuhkan Fallen Heart Flame yang ada dalam Akademi Jianan dengan kecepatan tertinggi. Sekali lagi, saya terdesak oleh waktu. Sosok manusia terbang yang melewati langit dengan sedikit mengantuk namun secepat kilat. Dia sedikit tersenyum pahit saat menunduk dan melirik ke pepohonan. Sejak Xiaoyan mengerti tentang tujuan dari organisasi misterius Hall of Soul, dia meninggalkan pikirannya untuk bersantai, dan sedikit berkeliling menikmati perjalanan ke Akademi Jianan. Sebagai gantinya dia langsung terbang dengan sayap awan ungu miliknya, dan melakukan perjalanan tanpa henti siang dan malam, mengikuti petunjuk peta dan terbang menuju wilayah Black Corner. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan Black Corner cukup jauh dan luas. Xiaoyan harus melewati banyak negara kecil untuk mencapai perbatasan Black Corner. Jika dia harus menempuh perjalanan dengan naik kereta atau bahkan berjalan kaki, dia membutuhkan waktu 3-5 bulan perjalanan. Ditambah lagi ancaman bahaya dan halangan dalam perjalanan akan menyita waktu. Dengan menggunakan sayap awan ungu, Xiaoyan akan menghabiskan banyak doki. Beruntung dia memiliki cadangan pil pemulih energi yang telah dia perbaiki sebelumnya. Selain itu, metode Ki Flame mantra miliknya telah meningkat ke kelas Suan tingkat menengah. Kedua hal ini sangat membantu dan mendukungnya melakukan penerbangan jarak jauh. Namun 2 hari sekali dia harus mendarat dan melakukan latihan mendalam untuk memulihkan energi dan semangatnya. Setelah terbang selama 10 hari, hamparan pegunungan panjang di bawah Xiaoyan menjadi sangat dekat. Xiaoyan memperhatikan garis hitam yang perlahan-lahan menjadi semakin besar di matanya. Wajahnya yang lelah dan dipenuhi debu, berubah menjadi waspada dan berhati-hati. Menurut indikasi peta, dia telah tiba di Great Plains, yang merupakan pintu gerbang ke wilayah Black Corner. Sekarang dia akan memasuki dunia kacau yang sangat tidak selaras dengan dunia luar. Xiaoyan memilih untuk berhenti, meskipun Black Corner kini hanya berjarak begitu dekat di depannya. Dia tidak memilih untuk segera memasukinya, karena dengan kondisinya yang begitu lelah, akan sangat membahayakan dirinya, mengingat banyaknya ancaman di setiap sudut wilayah ini. Kamu harus memulihkan diri terlebih dahulu. Meskipun perjalanan yang ditempuh selama 10 hari ini begitu sulit, namun sebenarnya memberi manfaat bagi Douki di tubuhmu. Douki akan menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang seperti ini, menjadi sejenis pelatihan dalam tubuh. Yao Lao berkata dengan pelan. Xiaoyan mengangguk, dan perlahan mendarat di hutan pegunungan untuk mengintai. Ketika dia tidak menemukan adanya ancaman manusia atau binatang apapun, Xiaoyan segera mencari tempat yang aman dan mulai memurnikan energinya. Dia memulai pelatihannya yang membutuhkan waktu sekitar setengah hari. Riak energi samar mulai terlihat menghisap seluruh energi di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Setelah pelatihannya disempurnakan, energi itu kemudian mulai meredup sampai akhirnya benar-benar menghilang. Mata Xiaoyan terbuka perlahan dan nyala api berwarna hijau melintas di mata yang gelap itu. Dia sedikit membuka mulutnya, dan segumpal udara keruh dengan sedikit berwarna hitam dihembuskan dan perlahan menggulung ke atas, menghanguskan setiap daun yang bersentuhan langsung. Kelelahan yang menutupi wajah Xiaoyan kini benar-benar menghilang. Diganti dengan cahaya hangat seperti batu giok. Kemudian dia menunduk dan memperhatikan jari yang sekali lagi menjadi hitam seperti tinta. Terlihat sangat aneh, namun sambil tersenyum dia berkata, jari hitam ini telah lama tidak muncul, saya pikir itu telah menghilang dengan sendirinya. Tapi ternyata telah bersembunyi selama ini. Jenis racun di jari ini telah mengalami mutasi, dan mengembangkan kekebalan terhadap berbagai jenis penawar. Yao Lao berbicara dengan agak serius. Jika bukan karena saya ingin mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva, yang dapat membantu membangkitkan roh guru, saya tidak akan membantu orang tua, kakek Nalan Yanran itu. Xiaoyan berdiri sambil mengeluarkan tawa dingin. Setelah Xiaoyan membantu Nalanji mengeluarkan racun dalam tubuhnya, dia sangat berterima kasih, tetapi yang terjadi setelah itu, ketika dia melihat dengan matanya sendiri, bahwa Xiaoyan dikejar oleh sekte Misty Cloud yang ingin membunuhnya, Nalanji tidak mengambil tindakan sedikit pun. Kita tidak perlu membicarakan orang tua yang bersikap mengecewakan itu. Guru, apakah kita harus masuk ke dalam Black Corner sekarang?
Xiao Yan bertanya. Saat berada dalam wilayah Black Corner, kamu harus menggunakan sayap awan ungu sesedikit mungkin. Karena teknik Do terbang, adalah sesuatu yang langka untuk dimiliki banyak orang. Kita menghindari orang kuat yang serakah dan akhirnya mengincarmu hanya untuk mencuri apa yang kamu miliki. Xiao Yan mengatur semua yang dia butuhkan dengan baik. Senjata penguasa Suan berat yang sangat besar terikat di punggungnya. Kemudian dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan menghasilkan ledakan energi yang membawa tubuh Xiao Yan melesat bagai anak panah, kemudian terbang menuju padang rumput yang hitam gelap. Black Corner, saya ingin tahu seberapa kacau kamu sebenarnya.